Yang saya hormati dan saya kasihi Romo Patrisius Goda selaku Ketua Yayasan Cabang Lombok, walaupun Lombok itu tidak bercabangnya. Yang saya ayu bahagiakan Romo Iron Risdianto, Ketua Cabang di Ampenan. Kenapa saya sapa dia ayu bahagia? Karena dia adalah ketua cabang yang paling ayu kelihatannya. Dan saya bahagia sebagai teman kelasnya karena dia satu-satunya orang yang kemudian bisa masuk dalam jajaran jabatan Yayasan Insan Mandiri. Saya bangga karena walaupun jabatannya bercabang, tetapi cintanya tidak bercabang untuk Tuhan, gereja, dan SPD. Yang saya kasihi para pendidik, karyawan-karyawati, kaum terdidik, serta semua stakeholder Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok. Pada tempat pertama dari tempat ini selaku Deken-Dekenat NTB, juga selaku Pastor Paroki Tuan Rumah Santa Maria Immaculata Mataram menyampaikan happy birthday yang ke-66 untuk Yayasan Insan Mandiri Denpasar Cabang Lombok. Saya juga mengajak kita semua untuk bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Bapak Uskup kita yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran. Yang kedua, apa yang dapat kita maknai dari perayaan ulang tahun ke-66 ini? Ada dua hal yang dapat kita maknai. Pertama, tema gereja lokal Keuskupan Denpasar. Yang kedua, tema yang kita pilih, SDM guru dan tenaga kependidikan yang profesional, berkompeten, dan berkomitmen tinggi. Pertama, terkait dengan tema gereja lokal Keuskupan Denpasar. Yayasan Insan Mandiri adalah bagian terpenting dari seluruh rangkaian kebun anggur Tuhan di gereja lokal Keuskupan Denpasar yang bisa menjadi cabang pokok anggur untuk membangun gereja sinodal. Selain paroki, yayasan juga memegang peran penting. Makanya Bapak Ibu lihat waktu kita sinode, Yayasan Insan Mandiri juga memberikan kontribusi berupa tas ya Romo Bodaya. Tas dan Tupperware kalau tidak salah. Karena Yayasan Insan Mandiri juga bagian penting dari gereja lokal Keuskupan Denpasar. Maka dengan itu kesimpulannya jelas, ketika Sinode 5 melahirkan tema gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi, dan tema tahun pertama untuk Sinode 5 2024 mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif, maka seluruh lembaga pendidikan Katolik juga mengambil bagian dalam upaya mewujudkan tema ini. Dan perayaan kita hari ini adalah sebuah cara untuk mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif, di mana para pendidik sebagai pemimpin berjalan bersama para murid untuk membangun Yayasan Insan Mandiri yang adalah bagian dari gereja. Tadi malam, kemarin waktu saya terima undangan, lalu tadi malam ketemu Romo Boda, saya bilang begini, Mo, besok boleh saya tidak ikut misa kah? Karena saya juga dapat undangan. Lalu Romo Boda bilang, ya tergantung KAE saja, kalau KAE capek, biar saja nanti saya saja. Karena saya pikirnya begini, tadi pagi misa jam 6, lalu kemudian buru-buru kita makan pagi dan misa setengah 8. Tapi setelah misa saya lihat ada beberapa kasula di situ. Lalu saya tanya, kok kasula ini banyak? Frater bilang nanti misa konselebran untuk misa ulang tahun yayasan. Ada Romo Iron mereka. Saya akan malu sebagai tuan rumah, sebagai deken lagi. Kalau tiba-tiba mereka misa konselebran lalu saya duduk manis atau tidak ikut. Maka tadi waktu makan pagi saya bilang, Romo Boda saya ikut juga ya. Sekaligus mengajarkan kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Jadi seorang pemimpin harus siap hadir dalam sebuah kebersamaan, siapa tahu membawakan perubahan. Ternyata begitu kita mau perarakan jalan, Romo Boda bilang, KAE nanti sambutan sebagai deken. Wah, akhirnya ini menjadi kesempatan pertama memberikan kesambutan sebagai deken. Nah itulah kenapa pada tempat pertama saya mengajak kita untuk memaknai perayaan ini dalam konteks tema Sinode 5 Gereja Lokal Keuskupan Denpasar dan tema tahunan pastoral kita
mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif untuk mengingatkan kita akan jangan lupa tema ini baru kita bergulat dengan rutinitas di dunia pendidikan. Karena itu terima kasih kepada Romo Voda yang memberikan kesempatan kepada saya selaku Deken untuk memberikan sambutan dan sapaan kasih pada hari ulang tahun ini. Yang kedua terkait dengan tema. Anak-anak mungkin ada yang tahu kompetensi itu artinya apa? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih hadiah. Tahu artinya kompetensi. Saya mau tanya guru-guru, takutnya mereka lupa juga ya. Oh ada, kecil-kecil mereka. 3 lagi. Sudahlah, nanti baru saya tanya di luar ya. Tapi yang perlu kita sadari dari istilah kompeten ini adalah itu kemampuan seseorang yang mau menggapai sesuatu tujuan dengan pakai akal budi, kemudian memakai keterampilan atau skill, dan yang ketiga sikap hidup. Jadi ada 3, kemampuan pengetahuan, skill atau keterampilan, lalu sikap, akhlak. Itu kompetensi. Dan kita diminta menjadi tenaga kependidikan yang profesional, yang berkompeten dan komitmen. Pertanyaannya, apakah kita sudah betul-betul memakai kemampuan akal budi dengan pengetahuan yang kita miliki dalam memajukan dunia pendidikan? Dan apakah betul kita memakai keterampilan yang kita miliki dan sikap hidup kita mendukung semuanya itu? Nah, kalau kita bicara gereja sinodal yang berpartisipasi, kita diminta untuk berpartisipasi karena setiap orang itu punya kompetensi, punya kemampuan, punya skill, dan punya sikap hidup. Makanya kita semua, siapapun manusia, diajak untuk berpartisipasi dalam membangun gereja sinodal, juga melalui dunia pendidikan. Sedangkan tentang komitmen, kalau kompetensi itu lebih pada masalah otak, komitmen itu pada masalah hati. Dan inilah persoalan terbesar, masalah hati. Komitmen itu berarti kesediaan untuk loyal dan taat. Mungkin yang paling sederhana untuk memahami komitmen itu adalah setia janji dan bukan suka ingkar janji. Maka dalam konteks pendidikan, kita perlu komitmen untuk setia pada janji kita mengabdi kepada Yayasan Insan Mandiri lewat total dan loyal dalam pelayanan. Bahwa bukan tidak punya persoalan, tadi Romo Voda dalam khotbah menyinggung, bukan tidak punya persoalan. Tapi mari kita menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu dengan kasih. Maka kunci untuk hidup bersama dalam Yayasan Insan Mandiri menurut pesan Romo Voda dalam khotbah tadi, memelihara kasih. Santo Yohanes bilang Allah adalah kasih, maka tidak akan bisa kita memelihara kasih tanpa melibatkan Allah. Maka tadi juga melalui khotbah kita diingatkan untuk pentingnya menjaga kesatuan dengan Allah, karena makna dari kata-kata Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Allah hadir di sana. Jadi kesatuan dengan Allah itu penting untuk hidup dalam kasih. Silakan Anda berjuang untuk menjadi tenaga kependidikan yang profesional, berkompeten dan berkomitmen tinggi, tetap dalam bingkai kasih Allah. Profesia dan selamat merayakan ulang tahun ke-66. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Pas saya sebut kau administrator tadi. Baik, terima kasih. Mestinya suasana yang diharapkan itu seperti ini nih, ya, dalam setiap persekutuan, dalam setiap kebersamaan itu mestinya seperti ini suasananya. Baik, Romo Voda sebagai Ketua Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok, para kepala-kepala unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, dan yang mulia Romo Deken NTB, ya mesti sesekali juga kita harus beri sapaan yang sedikit menjunjung begitu ya. Baik, pertama saya kira mesti saya ucapkan propesiat dan selamat untuk Yayasan Insan Mandiri Denpasar berhari ulang tahun ke-66. Tentu kita semua sebagai satu komunitas besar gereja
bersama bersyukur untuk penyelenggaraan ilahi. Bagaimanapun juga, sehebat apapun kita, tetap juga kita mesti tunduk di hadapan Tuhan, karena Dia yang bisa membentuk kita menjadi seperti ini, dan Dia jugalah yang menuntun kita sehingga kita hingga hari ini dalam usia 66 tahun. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu setelah Modeken tadi sampaikan dan singgung-singgung sedikit tentang tema itu, tentang profesional, tentang kompeten, dan tentang berkomitmen, saya mau pesankan satu saja. Kalau semua itu sudah kita miliki, maka kita mesti punya satu rasa, yaitu sukacita dan bahagia. Artinya begini, percuma kalau kita profesional, percuma kalau kita berkompeten, percuma kalau kita berkomitmen, tapi kalau kita tidak jalankan itu dengan perasaan atau rasa sukacita dan kegembiraan, itu juga sia-sia. Kadang-kadang orang profesional, tetapi dalam pelaksanaan dan penghayatan itu bisa meleset karena suasana perasaan dan hati sedang tidak baik-baik. Maka mesti dijalankan dengan rasa senang dan sukacita. Sama dengan kita membuat sebuah pilihan terhadap apapun dalam hidup. Jadi kalau dengan suasana hati yang senang dan gembira, kita akan enjoy saja melaksanakan itu. Tapi kalau dengan beban, itu percuma. Maka saya kira ajakan yang paling terakhir itu adalah mari kita laksanakan segala tugas, peran, tanggung jawab kita itu dengan senang dan dengan sukacita hati. Jadi akhirnya sekali lagi Provisiat dan selamat untuk hari ulang tahun ke-66 Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Semoga tetap solid, tetap kokoh, tetap tangguh, dan tetap berjalan bersama, bergerak bersama untuk menggapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita bersama. Itu saja, terima kasih. Sebagai cabang dan Pastor Prodi, tentunya sambutan para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, para pensiun dan juga ada Bapak Ibu, orang tua siswa yang sempat hadir dalam perayaan Ekaristi di pagi hari ini. Ya, harapan kami di yayasan itu bersama para staf yayasan, kemudian para pengurus yayasan pusat, itu sekolah-sekolah kita di Yayasan Insan Mandiri semakin maju dan berkembang. Itu harapan sebenarnya. Maka ya, ketika Yayasan Insan Mandiri cabang Sumbawa itu mereka bertahun-tahun lamanya itu mengalami situasi yang kurang baik, kemudian bergabung dengan kita. Satu hal yang saya sampaikan kepada mereka, Yesus itu mati, dia dikuburkan 3 hari. Setelah itu dia bangkit. Kita kalau lama-lama yayasan itu terpuruk terus, itu tidak bagus. Ya, maka kemudian saya minta mereka untuk beberapa tahun ini kita memang harus bangkit. Ya, karena itu maka mereka pun bangkit sekarang. Mereka pun bangkit, dan target kita mereka bisa menjadi yayasan mandiri, ya, yayasan insan mandiri yang bukan dibantu, tetapi mereka menjadi yayasan insan mandiri yang memang sangat mandiri dalam banyak hal. Ya, maka ya terhadap mereka itu saya minta kepada staf-staf yayasan untuk bekerja bersama untuk membangun yayasan kita. Nah, di Lombok itu kita punya beberapa unit sekolah 8. Jadi kita
ingin supaya yang sudah bagus ini terus-menerus bertahan. Kalau sudah jatuh, itu susah sekali untuk bangkit. Kalau yang jatuh itu manusia, dalam waktu beberapa menit sudah bisa bangkit dan berjalan. Tapi kalau yang bangkit itu, yang jatuh itu lembaga, maka akan menjadi sangat sulit untuk bangkit. Maka yang pesan ini Yohanes Pembaptis, memang kita harus berjaga-jaga, waspada terus berjaga-jaga, waspada itu adalah sesuatu yang memang penting yang harus kita lakukan. Kemudian maka saya berterima kasih kepada para pengurus di Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok, kemudian bersama dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, mari kita jaga sekolah kita ini dengan baik. Sekolah kita ini adalah sekolah Katolik, sekalipun kita minoritas, tetapi kita hadir di tempat ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Sekalipun kita itu minoritas di tempat kita sendiri, di sekolah-sekolah kita, tetapi ternyata kehadiran sekolah kita ini punya arti yang besar bagi siapa saja. Maka tolong ini dijaga, dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya berterima kasih atas kemajuan sekolah-sekolah yang dilakukan, diupayakan oleh kepala sekolah bersama Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan. 3. Sarana prasarana yang perlu kita perhatikan itu dalam kaitan dengan sarana prasarana itu tinggal 3 TK saja. Ya, 3 TK ini kemarin itu sudah kita mulai blok barang-barang kebutuhan, karena memang peremajaan itu penting, karena sarana prasarana yang digunakan oleh anak-anak kebanyakan itu mungkin 82% sudah banyak yang rusak. Ya, maka itu menjadi sukacita untuk kita. Kemudian kami dari yayasan itu tahun ini itu kita sedang memikirkan tentang ya bagaimana menjalankan program dari yayasan tahun ini ya sesuai dengan tema yang tadi disampaikan. Tetapi kita juga mau supaya sekolah-sekolah kita ini ada sesuatu yang baru. Ya, kita bersyukur bahwa kampus Bumigora itu membantu kita. Ya, awalnya itu diskusi begitu saja, kemudian setelah itu diskusi lebih dalam lagi, dan mereka itu berkeinginan untuk membantu kita untuk pengembangan bahasa, terutama bahasa Inggris, dan mereka akan mengirim itu 12 dosen bahasa Inggris, 6 dosen doktor, kemudian 6 dosennya S2 untuk membantu kita. Ya, proyek pertama itu kita coba yang di TK dan di SD tanggal 20 Agustus ini sudah mulai kita galakkan. Maka nanti pasti para dosen itu akan datang untuk memberikan pendampingan pembelajaran untuk anak-anak kita, sekaligus juga untuk pendampingan pembelajaran untuk Bapak Ibu guru. Ya, karena kebutuhan bahasa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kita bersyukur bahwa mereka mau mensupport kita tidak membayar sesuatu, sedikit pun kita tidak bayar. Nah, itu semua karena kemurahan hati Tuhan, karena mereka mau mendedikasikan itu kepada anak-anak kita. Maka harapan saya, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan yang ada di tempat ini, mari kita bangun hospitality, ya, keramah-tamahan. Karena praktis orang akan datang, membuat mereka nyaman, membuat mereka bahagia, seperti apa yang disampaikan oleh Rob Iron tadi. Ada sukacita. Jadi sukacita itu bukan hanya kita saja, tetapi sukacita siapa saja yang datang ke lingkungan sekolah kita. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ditambah dengan beberapa hal-hal penting yang memang sudah diprogramkan oleh yayasan. Itu kemarin kami sudah bertemu dengan kepala sekolah untuk bicara-bicara. Nanti harapan saya itu akan teruskan kepada Bapak Ibu guru dan para siswa dan siswi. Ya, mari kita majukan sekolah yayasan kita, sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan kita, karena sekolah-sekolah ini adalah sekolah kita, sekolah Katolik.
Dan saya itu bersyukur, berterima kasih. Ternyata sekalipun kita kecil, kelompok kita kecil, cukup banyak anak Katolik juga yang tidak sekolah di tempat kita, yang mereka sekolah di negeri. Tetapi yang kecil ini ternyata punya prestasi-prestasi yang membanggakan. Tepuk tangan untuk para siswa dan siswi. Ngaji dan tekun belajar yang selalu menuntut ilmu. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua petugas liturgi, semua yang mengurusi perayaan Ekaristi, sehingga perayaan Ekaristi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga untuk Romo Nyaman dan Romo Biro. Mari kita bangkit berdiri dan menutup perayaan Ekaristi dengan memohon berkat Tuhan. Kami keluarga besar Yayasan Insan Mandiri Denpasar Cabang Lombok Sumbawa dan umat Sedekenan Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran yang ke-63 untuk Bapak Agustus Denpasar yang usia Monsignor Sylvester Sa. Tuhan berkati selalu. Amin. Lagi. Sudah Romo. Lagi Romo. Lagi sekali. 1, 2, 3. Happy birthday ke-66 untuk Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Jaya!